Jadi yang pertama adalah aspek vertikal, yang kedua adalah aspek horizontal. Nah, aspek horizontal ini harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan kita jangan sampai salah untuk menafsirkan. Contohnya bagaimana jikalau kita hanya berdoa saja secara vertikal, tetapi kita tidak melakukan sebab. Ada salah seorang sahabat yang datang ke masjid. Kemudian dia langsung masuk masjid, kemudian dia membiarkan ontanya. Kemudian ini ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak menambatkan dan tidak mengingatkan ontamu? Kata dia, ya Rasulullah, tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah berkehendak baik kepada onta ini kan pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya biarin aja. Maka apa kata Rasul? I'kilhu summa tawakkal 'ala Allah. Rasul menegurnya dengan teguran yang sangat cantik. Ikat dulu ontanya, setelah kamu ikat ontanya baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil dulu sebabnya, kunci dulu rumah itu seluruhnya dengan kunci yang baik. Pintunya dikunci, jendela dikunci, lampunya dipadamkan sebagian, kemudian kamu bertawakal supaya tidak masuk maling. Kalau kamu punya komputer, matikan dulu komputernya, kemudian masukin ke dalam tas, simpen di locker, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau kita bawa laptop, kita simpen di kantin, kemudian kita pergi sholat, insya Allah setelah sholat itu hilang laptopnya. Apalagi jikalau ditaruh di situ ada dompet dan ada handphone, wassalam itu. Nah, inilah satu proses di mana harus didahului dengan ikhtiar, harus didahului dengan teknis secara horizontal, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kenapa? Ada di antara sebagian kita hanya mengandalkan secara vertikal saja, kemudian secara horizontalnya tidak dilakukan. Nah, dengan demikian tawakal yang baik itu dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh keluarga nabi. Salah satu yang paling dahsyat itu dicontohkan oleh Siti Hajar ketika beliau melakukan proses pencarian air. Seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Siti Hajar untuk hijrah dari Palestina ke Mekkatil Mukarramah. Sampainya di Mekkatil Mukarramah, Siti Hajar dengan putranya yang kecil Ismail itu ditinggalkan fi wadin gharidi zar'in inda baitikal muharram. Ditinggalkan di satu lembah dekat Ka'bah di sana, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apapun. Kemudian naluri seorang ibu setelah habis bekal air pasti mencari air. Masya Allah. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Siti Hajar itu langsung melakukan gabungan ikhtiar secara vertikal dan ikhtiar secara horizontal. Nah, ikhtiar secara horizontal, beliau mencari air ke sofa. Dilihatnya tidak ada. Kemudian beliau berlari turun ke bawah. Ada Fata Morgana. Dikejarnya Fata Morgana. Nggak ada juga airnya. Lari lagi sampai ke Bukit Marwah. Bulak-balik mencari air sampai kan 7 kali. Tidak ketemu juga. Melihat Ismail yang meronta-ronta mungkin kehausan, berteriak menangis kehausan. Masya Allah, naluri seorang ibu terus mencari sampai 7 balik. Tetapi apakah dapat airnya? Jawabannya tidak ada. Tidak dapat. Nah, disitulah ketika ikhtiar sudah maksimum, ketika upaya sudah dilakukan dengan sampai puncaknya, kemudian seorang Siti Hajar mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Bahastu hina wa hinak walakin ma wajadtu miyah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah mencari air di Bukit Safa tidak ada, di Marwah tidak ada, di tengah jalannya tidak ada. Sekarang saya serahkan urusan Ismail ini kepadamu ya Allah. Nah, disinilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan tawakal adalah berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi ikhtiar yang maksimal.
Siti Hajar sudah berikhtiar secara maksimal mencari air ke sana, tapi tidak ada. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Aku akan memberikan air kepada Ismail. Di mana ternyata air yang diberikan kepada Ismail, air Zam-Zam itu? Air Zam-Zam itu adanya di ujung kaki Ismail. Ketika Ismail menggerak-gerakkan kakinya, maka keluarlah air Zam-Zam itu. Karena air itu mencuruat. Kemudian kata Siti Hajar, zam, 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 zam. Jadi istilahnya kata orang kita itu, air kesinilah, jangan kemana-mana. Nah di sini ada satu yang sangat luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan air dari saat pertama Ismail kehausan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan air sebelum Siti Hajar pergi ke Safa ke Marwah? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan air sebelum Siti Hajar lari-lari ke sana ke sini sampai kakinya melepuh? Jawabannya, Allah ingin melihat ikhtiar secara hablum minannas, secara horizontal. Allah ingin melihat usaha kita. Jangan sampai kita mengatakan besok ujian, ya sudah, tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar, tanpa membuka buku, tanpa bertanya kepada teman, tanpa diskusi dengan guru kita sebelumnya, dengan mengatakan ya sudah, besok ujian, ya tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunggu asbab yang kita lakukan, menunggu proses ikhtiar yang kita kerjakan, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ikilhu, tambatkanlah, ikatkanlah onta itu, summa tawakal Allah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada satu yang sangat dahsyat antara proses ikhtiar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus berdampingan dan harus berjalan secara harmonis.